Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita pada kesempatan pagi ini kita ketemu lagi pada mapel PAI. Tujuan pada pertemuan kali ini setelah berdiskusi, menggali informasi, peserta didik akan dapat hal-hal prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 29, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah, dan nanti kamu akan menjadi tercela. Pada kesempatan ini kita akan memulai dari kaidah ini, ya, dari persepsi ini. Kita dari ayat ini kita diajarkan oleh Allah untuk menjadi orang yang al-wasnu, seimbang. Kita akan fokus ke tabungan, ya. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Jadi pendapatan yang disimpan dan akan digunakan pada masa yang akan datang. Itu adalah prinsip tabungan. Artinya ketika kita memperoleh harta itu ada yang disimpan, ada yang dikonsumsi, dan ada yang untuk amal. Mungkin untuk zakat, untuk sedekah, ya. Untuk amal jariah kita di masa yang akan datang. Prinsipnya, tujuan menabung yaitu masa depan yang lebih baik, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang besar atau sulit dipenuhi karena keterbatasan penghasilan. Yang itu tidak bisa dipenuhi kecuali harus dengan menabung sedikit-sedikit. Itu satu. Mungkin opsi yang lain, hukum Islam sangat menganjurkan umat untuk hidup hemat, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis dari Al-Basar dari Tolha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang hemat maka dia akan dikayakan oleh Allah, dan yang boros maka dia akan difakirkan oleh Allah, dan seterusnya. Dari sini menabung dalam artian menyimpan uang agar terkumpul menjadi banyak guna mencukupi kebutuhan hidup. Terlepas dari kaitannya dengan menabung yang berbunga, pada hakikatnya sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Secara prinsip, tabungan di bank itu akan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kita tengok prinsip tabungan bank syariah. Tabungan syariah, dalam tabungan syariah itu terbagi menjadi dua kelompok lagi, ada al-wadi'ah dan ada al-mudharabah. Kita tengok yang al-wadi'ah. Al-wadi'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya yang menitipkan. Ketentuan bagi tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah ada beberapa ketentuan. Yang pertama, bersifat titipan. Dalam hal titipan, maka orang yang dititipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga. Terus selanjutnya yang ketiga, karena sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan nasabah untuk memberikan satu imbalan apapun kepada yang dititipi. Berikutnya adalah mudharabah. Tabungan mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya.
sesuai dengan persyaratan yang mereka buat. Banyak berbeda ini dibanding yang al-wadi'ah tadi. Kalau mudharabah ini merupakan kerjasama usaha. Pemilik uang diserahkan kepada pihak bank, dan bank berhak menggunakan uang itu agar memperoleh hasil, agar berkembang, dan agar ada yang dibagikan dengan pemilik modal. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana. Tadi sudah bank syariah, nah kita tengok bank konvensional. Perlu diingat kalau bank syariah ini tidak menggunakan sistem bunga, tapi dia menggunakan sistem bagi hasil, ya, bagi hasil dari hasil usaha. Tentunya gitu ya. Ketika ini posisi mudharabah tadi, uang itu digunakan untuk usaha. Yang namanya usaha, apapun usahanya pasti ada konsekuensi untung dan konsekuensi rugi. Maka kalau untung dibagi berdua, kalau rugi ya harus siap, berani berusaha, pasti ada resiko rugi. Ini dari prinsip bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Kita tengok kalau yang bank konvensional ini adalah menggunakan sistem bunga. Ini penabung tidak diberi kesempatan untuk menentukan bagi hasilnya, bunganya, tapi bunga itu ditentukan oleh pihak bank. Setiap bulan misalnya bank menentukan bunganya 0,5, yaitu 0,5 dari uang yang ditabungkan, ya. Artinya pemilik modal ini tidak memiliki nilai tawar untuk bagi hasilnya. Tapi kalau di bank syariah ini ada nilai tawar, kesepakatan. Kalau digunakan usaha, untung misalnya bagi berapa persen, itu ada kesepakatannya. Kalau ini tidak. Kelebihannya ini, karena tidak ada kesepakatan di depan, dia langsung menggunakan uang nasabah. Kalau usahanya rugi, maka nasabah tidak ikut menanggung rugi. Kan kita tengok lebih jauh. Macam-macam tabungan konvensional, ya. Kita lihat ada Tabanas, ya. Tabungan Pembangunan Nasional, merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu, tidak terikat jumlah uang yang disetorkan, dan tidak terikat waktu pengambilan. Tetapi setoran pertama ditetapkan dan maksimal penarikan 2 kali dalam sebulan. Kita lihat bentuk yang kedua adalah deposito. Adalah tabungan masyarakat pada bank yang hanya dapat diambil kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Prinsipnya, semakin lama jangka waktu perjanjian, itu biasanya akan semakin tinggi bunga yang diberikan oleh bank. Ya kita maklumi, karena misalnya saya nabung misalnya 6 bulan sekali baru bisa diambil, itu bank itu pasti ngasih bunga tinggi terhadap deposito ini. Setahu saya sistem tabungan yang paling bank berani memberikan bunga tinggi ya deposito ini, ya. Karena di sana bank itu memiliki kebebasan waktu. Misalnya saya nabung deposito 3 bulanan, artinya selama 3 bulan itu bank bebas menggunakan usaha itu. Kita lihat bentuk yang ketiga adalah Tapelpram, tabungan pemuda, pelajar, dan pramuka,
merupakan tabanas khusus bagi pelajar dan pemuda. Ini salah satu bentuk usaha bank menjembatani bagi pelajar, bagi pemuda, bagi pramuka agar mereka nabung. Berikutnya adalah taska, tabungan asuransi berjangka, merupakan tabungan yang sudah ditentukan besarannya, besar tabungannya, dan jangka waktunya. Ini bentuk lain ini asuransi. Asuransi itu apa sih kelebihannya? Asuransi itu memberikan sebuah perencanaan antisipasi jangka panjang, dan bank menggunakan itu sebagai peluang, ya. Biasanya kan pihak bank itu datang ke rumah-rumah menawarkan asuransi berjangka seperti ini. Prinsipnya dia, ya, nanti nasabah, orang yang nabung ini setor dulu. Stornya berapa sudah ditentukan, kapan ngambilnya juga sudah ditentukan. Ini macamnya macam-macam, ya. Mungkin ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa, kalau asuransi jiwa itu biasanya kan nasabah setor, ketika ada mungkin kecelakaan atau kematian, uang itu baru bisa diambil. Prinsipnya yang namanya tabungan asuransi ini, dia sifatnya menawarkan kepada nasabah untuk menjadi penanggung terhadap yang diasuransikan. Misalnya yang asuransi jiwa, ya kalau ada kecelakaan jiwa baru bisa diambil. Asuransi pendidikan misalnya, nanti kalau anaknya umur sekian tahun, waktunya masuk sekolah, waktunya masuk kuliah, itu bisa dicicil nabung di situ. Nah, itu kaitannya dengan tabungan asuransi berjangka. Itu tentang macam-macam. Sekarang hikmah ketika menabung itu jelas ada dua minimal. Hikmah bagi penabung dan hikmah bagi masyarakat. Kita tengok, penabung merupakan salah satu pembentuk modal, membiasakan hidup hemat, menyiapkan kebutuhan yang tak terduga sebagai realisasi dalam menjalankan ajaran Islam tentang keharusan hidup hemat. Bagi penabung, tadi Rasul mengatakan, siapa yang nabung Allah akan mengayakan, siapa yang tidak menabung maka Allah akan memfakirkan. Nah, jelas ini hikmah bagi penabung. Terus bagi masyarakat, pertama, menambah kuatnya investasi modal di masyarakat. Semakin pesat laju pembangunan, semakin mantap dan kuat ekonomi negara. Mencegah praktik rentenir. Rentenir itu biasanya kan oknum-oknum tertentu yang memiliki modal, dia menawarkan kepada orang yang butuh. Biasanya kan seperti itu rentenir. Tetapi dia si yang meminjamkan ini memberikan fasilitas kemudahan syarat, kemudahan proses, dan kemudahan pencairan. Mungkin kalian bisa melihat di jalan-jalan ada selebaran butuh dana 1 jam cair. Nah, itu salah satu yang model seperti itu biasanya nanti apa, dia syaratnya nggak terlalu sulit, cepet cair, cuma kelemahan dia bunganya setinggi langit, biasanya seperti itu. Terus pembiasaan aktivitas agar kita senantiasa menabung, membiasakan diri menabung. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 29, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu, yang jadi tema tadi, jadi persepsi tadi gitu ya, pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan. Tadi kita harus al-waznu, kita harus seimbang, jangan terlalu pelit, jangan terlalu murah tadi.
kita lihat kesimpulan, menabung sangat dianjurkan dalam agama Islam asalkan saja jauh dari praktek perbungaan atau riba. Di depan sudah kita gambarkan, kita sampaikan ada sistem bank Islam, bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil non ribawi, ada sistem bunga dari bank konvensional. Silahkan kita, kalau kondisi kita pilih yang mana, apakah pilih ambil syariah, kelebihannya dia sesuai syariat, sesuai ajaran Allah tanpa bunga, sifatnya kerjasama, atau ambil yang sistem bunga ini yang jelas kalau kita ambil itu kerugiannya jelas riba ya, terus kerugiannya tadi bunganya kecil ya. Keuntungan itu yang menentukan pihak bank dan jelas itu mengandung riba. Saran yang pertama, berperilaku hematlah karena hemat adalah anjuran agama. Salah satu cara berhemat adalah dengan menabung uang. Yang kedua, untuk menghindari adanya praktek riba, tabunglah uang di bank syariah, karena bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasinya sesuai dengan syariat non ribawi. Terus terakhir, sebagai bentuk evaluasi, ini diberikan soal-soal, silahkan dikerjakan untuk mengukur ketercapaian penjelasan pada kesempatan pagi ini. Silahkan diklik di link soal ini, kemudian silahkan dikerjakan. Nanti akan kami rekap hasilnya, dari situ akan diketahui seberapa jauh pemahaman dari anak-anak semuanya. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan penjelasan materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.